Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Acuin Broadcasting di Ideas. 10 Oktober merupakan World Mental Health Day atau Hari Kesehatan Mental Dunia. Kenapa ini harus diperingati? Karena fenomena belakangan ini banyak sekali masyarakat, terutama anak muda, remaja, antara umur 10 sampai 17 tahun, bahkan mungkin lebih, mengalami gangguan kesehatan mental yang cukup mengganggu bagi keberlangsungan suatu bangsa, terutama bangsa Indonesia. Kenapa? Karena tahun 2045 pemerintah mencanangkan bahwa kita akan memasuki dunia maju. Kita akan bergerak menjadi negara maju. Dan masalah gangguan kesehatan mental ini menjadi masalah utama, menjadi penghambat. Bagaimana kita bisa bergerak maju, suatu negara atau bangsa bergerak maju kalau bangsanya mengalami gangguan mental. Nah, ini yang harus dipelajari dan harus diantisipasi dari sekarang. Bicara mental health, apa sih yang menjadi ciri-ciri? Banyak. Salah satunya cemas, kemudian depresi, psikosis disorder, atau bahkan yang kita juga sering mendengar banyak yang mengalami bipolar gitu ya. Ciri-ciri umum yang bisa kita lihat adalah cemas, rasa cemas, kemudian perbedaan perilaku, depresi major, gitu ya, bahkan sampai ke stres gitu. Ya, bahkan ada juga yang mengalami gangguan jiwa. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Apa yang menjadi penyebab bagi mental health? Genetik bisa saja, tapi mungkin persentasenya sedikit gitu. Fisik, ya bisa juga. Mungkin persentasenya juga sedikit. Ekonomi, ya sangat mungkin. Karena perekonomian bangsa kita juga sekarang lagi down. Mungkin itu akan sangat berpengaruh terhadap gangguan kesehatan, gangguan mental, kesehatan mental. Dan yang paling berpengaruh adalah sosial. Bagaimana interaksi sosial yang tidak baik atau negatif bisa memberikan dampak negatif kepada kita, pada kesehatan mental. Bullying kerap terjadi dan kita sering mendapatkan berita gitu ya, dari berbagai media. Dan ini parahnya terjadi di dunia pendidikan. Atau bahkan memberikan stigma negatif kepada orang lain hanya karena dia ingin menang dalam suatu perdebatan, tapi dengan cara instan, memberikan stigma negatif. Dan itu akan menjatuhkan orang lain di depan umum. Dan secara mental, dia akan sangat terganggu. Asian Studies ORG telah melakukan survei di mana dunia pendidikan mengalami gangguan kesehatan akibat bullying. Yang menarik adalah di Cina 70% dampak dari bullying di dunia pendidikan terjadi. Kemudian di Singapura 58% di dunia pendidikan. Kemudian di India, bullying di dunia pendidikan terjadi 53%, Malaysia 33%, Pakistan 26%, dan Jepang 17%. Di Indonesia bagaimana? UGM.co.id di tahun 2022 telah merilis sebuah hasil survei yang dilakukan bersama Indonesia National Adolescent Mental Health Survey. Dan ini yang menarik. Survei ini dilakukan bertahun-tahun, bahkan tertulis di situ sampai 15 tahun, dengan range usia 10 sampai 17 tahun. Dan hasilnya 1 dari 3 remaja Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental. Ini artinya 30%. Dan ini menjadi tantangan, menjadi hambatan bagi rencana majunya Indonesia ke depan. Hal yang paling menciptakan gangguan kesehatan mental adalah bullying di dunia pendidikan. Yang menarik, hasil KPAI yang ditulis oleh Surabaya.net mengungkapkan 3.800 kasus perundungan sepanjang 2023.
Dan itu terjadi di dunia pendidikan. Ini sangat mengkhawatirkan. Apa yang bisa kita lakukan ketika teman kita, sahabat kita, mungkin tetangga, saudara, mengalami gangguan kesehatan mental? Kita bisa arahkan dia ke menggunakan obat-obatan yang tentunya di bawah kendali dokter ya, rumah sakit. Bisa dibawa ke psikoterapi, kemudian bisa dilakukan stimulasi pada otak, kemudian membangun kelompok dukungan dan perawatan di rumah sakit tentunya, atau perawatan mandiri, bergantung bagaimana kondisi orang itu. Terus gimana cara mencegah gangguan kesehatan mental? Pertama, menjaga kesehatan fisik, istirahat yang cukup, kemudian membiasakan berpikir positif, kemudian membiasakan mampu menghadapi masalah, dan hindari stres dan segala macam pemicunya. Dan yang paling penting adalah bagaimana membangun circle pertemanan yang baik, yang bisa memberikan dampak positif kepada kita, dan bukan yang sebaliknya. Itu yang penting. Untuk Indonesia lebih baik, kita harus menghentikan bullying, kita harus menghentikan stigma negatif kepada orang lain, dan kita harus mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. People are amazing with their beautiful minds. We're building a world together where wonderful life shines. Let's move to the future. Broadcasting the ideas, best going dreams, innovation and passion, light innovation filled with dreams. In hope and love abound. Let's move to the future. Broadcasting the ideas with classic going streams. We're wonderful.